Penerbangan berjalan lancar sampai pesawat tiba di wilayah Timur Tengah, di mana sekumpulan burung ababil muncul, dan secara misterius mengarahkan pesawat untuk berputar balik. Setelah beberapa jam, pesawat mendarat kembali di bandara asal, bukan di Amerika. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak kisahnya. Galang, seorang pilot senior asal Indonesia, selalu merasa bangga dengan profesinya. Setelah bertahun-tahun terbang ke berbagai penjuru dunia, ia telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang pilot handal. Pengalaman yang luas dan ketenangannya di atas langit membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya di dunia penerbangan. Suatu hari, ia menerima tugas penting yang membawanya melintasi samudra, terbang menuju Amerika Serikat. Meskipun sudah banyak sekali penerbangan panjang yang ia lakukan, kali ini sedikit berbeda. Ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dirinya, meskipun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Malam sebelum keberangkatannya, Galang tidur lebih awal. Ia merasa lelah setelah seharian penuh melakukan briefing dan persiapan. Namun, malam itu, tidurnya terganggu oleh sebuah mimpi aneh yang tak dapat ia lupakan. Dalam tidurnya, ia terbangun di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit sangat cerah, namun terik matahari yang menyengat membuatnya merasa tersiksa. Pasir di sekitar tak tampak berujung, dan di kejauhan, ia melihat sekumpulan burung terbang dengan formasi yang sangat aneh. Burung-burung itu bergerak sangat cepat, berputar-putar membentuk pola yang rumit di langit, seakan tidak terikat oleh gravitasi atau aturan alam yang biasa. Mereka terbang dengan cara yang tidak lazim, dengan pergerakan yang saling tumpang tindih, dan berputar dengan intensitas yang tinggi. Galang merasa gelisah melihat keanehan itu. Tidak seperti burung pada umumnya, burung-burung ini tampak membawa aura yang sangat kuat dan misterius. Perasaan yang tak dapat ia jelaskan mengalir dalam dirinya. Tiba-tiba, ia merasa ada ancaman yang sedang mengintainya, meskipun tidak ada yang jelas. Burung-burung itu semakin dekat, dan seolah-olah mereka tahu bahwa dirinya adalah bagian dari kejadian aneh tersebut. Dalam kegelisahan yang mendalam, Galang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu begitu nyata, dan perasaan aneh yang datang bersamanya masih terasa. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi pada penerbangan kali ini. Meskipun Galang berusaha untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan persiapannya, ia tidak bisa mengusir bayangan dari mimpinya. Penerbangan ini, yang seharusnya menjadi perjalanan biasa, mulai terasa sangat penting baginya. Pagi itu, Galang menjalani rutinitas penerbangannya seperti biasa. Ia mengunjungi hangar untuk memeriksa pesawat yang akan membawanya menyeberangi samudra menuju Amerika Serikat. Tim teknisi yang berpengalaman sudah memeriksa semua sistem dan memastikan pesawat berada dalam kondisi optimal. Sebagai seorang pilot yang sangat memperhatikan keselamatan, Galang tidak pernah mengabaikan detil-detil terkecil dalam persiapan penerbangan. Ia tahu betul bahwa setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal di ketinggian. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta sangat sibuk pada pagi itu. Penumpang-penumpang mulai memasuki pesawat. Sebagian besar adalah mereka yang sedang dalam perjalanan bisnis penting ke luar negeri. Sementara yang lainnya adalah wisatawan yang ingin menjelajahi dunia. Galang menyapa beberapa koleganya yang juga akan terbang dalam penerbangan tersebut, dan mereka semua tampak sibuk dengan tugas masing-masing. Dalam suasana yang penuh aktivitas ini, Galang mencoba untuk tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya, perasaan gelisah itu masih tetap ada. Tim kabin, yang terdiri dari beberapa pramugari profesional, juga sudah siap. Mereka dengan cekatan memastikan bahwa segala kebutuhan penumpang akan terpenuhi selama penerbangan panjang ini. Sebelum pesawat mulai bergerak, Galang mengecek kembali rencana penerbangan dan cuaca yang akan dihadapinya. Semuanya tampak normal, dan tidak ada yang mencurigakan. Namun, meskipun semua persiapan berjalan lancar, perasaan Galang tidak bisa disembunyikan. Ia merasakan ada yang tidak beres,
Meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, ia mengenang kembali mimpi malam itu. Burung-burung aneh yang ia lihat di dalam mimpinya. Apakah itu hanya hayalan ataukah sebuah peringatan yang lebih besar? Pesawat akhirnya siap untuk lepas landas, dan Galang mengarahkan pikirannya untuk fokus pada tugasnya. Ia tahu bahwa dalam penerbangan panjang seperti ini, setiap detil sangat penting, dan segala kemungkinan yang ada harus dipertimbangkan dengan serius. Dengan sedikit kegelisahan yang tersisa, Galang akhirnya duduk di kursi komandonya dan memberi tanda untuk memulai penerbangan. Pesawat itu meluncur di landasan pacu dengan mulus, menembus angkasa Jakarta yang cerah. Segera setelah pesawat meninggalkan tanah, Galang merasa sedikit lebih tenang. Suara mesin pesawat yang berderu keras dan getaran yang datang dari tubuh pesawat memberikan sensasi tertentu, yang hanya bisa dipahami oleh seorang pilot berpengalaman seperti dirinya. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana. Para penumpang menikmati perjalanan, sementara petugas kabin bekerja dengan profesionalisme tinggi untuk memastikan kenyamanan semua orang. Galang dan kopilot berbicara dengan tenang di kokpit, memantau jalur penerbangan dan mengecek instrumen secara berkala. Meskipun penerbangan ini sejatinya adalah perjalanan panjang yang memakan waktu beberapa belas jam, Galang tahu bahwa selama ia menjaga konsentrasi dan memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, semuanya akan baik-baik saja. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, perasaan gelisahnya tak kunjung hilang. Seringkali, ia melihat keluar jendela, mengamati langit yang terbentang luas, berharap mimpinya semalam hanya sebuah ilusi semata. Seiring berjalannya waktu, pesawat melintasi samudra, dan Galang mulai merasa lebih nyaman. Semua sistem berjalan dengan lancar, dan cuaca juga tampak mendukung. Penumpang-penumpang tampak menikmati perjalanan mereka, sebagian terlelap dalam tidur, sementara yang lain sibuk dengan hiburan atau membaca. Namun, rasa tidak tenang dalam diri Galang masih mengusik. Dalam kesunyian kokpit, ia kembali merenung. Burung-burung yang ia lihat dalam mimpinya, apakah ada kaitannya dengan perjalanan ini? Mungkin ini hanya perasaan pribadi yang harus ia atasi. Ia berusaha mengabaikan perasaan tersebut, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus merasuki pikirannya. Seakan-akan peristiwa dalam mimpinya akan terulang kembali dalam kenyataan. Saat pesawat melintas di atas wilayah Timur Tengah, di tengah malam yang sunyi, Galang merasakan ada yang tidak beres. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok burung yang terbang dalam formasi aneh. Burung-burung itu bergerak sangat cepat dan mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka tahu persis arah yang akan dilalui oleh pesawat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa burung-burung ini terbang dalam pola yang tak bisa dijelaskan. Lebih mirip dengan gerakan makhluk tak tampak yang mengikuti arah tertentu. Hati Galang mulai berdegup lebih cepat. Ini seperti yang ada dalam mimpiku, pikirnya dengan cemas. Burung-burung itu seolah mengepung pesawat, mendekat dengan gerakan yang sangat terkoordinasi. Meskipun tidak ada ancaman langsung, formasi mereka terasa sangat mengganggu. Ia merasa seperti ada pesan tersembunyi yang harus ia pahami. Kopilot yang berada di sebelahnya juga memperhatikan hal yang sama. "Galang, ada sesuatu yang aneh dengan burung-burung itu," katanya dengan suara rendah, cemas. Galang tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun burung-burung itu tidak menyerang, keberadaan mereka cukup untuk membuatnya merasa terancam. Mereka terbang mengelilingi pesawat, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan setiap kali pesawat berbelok, burung-burung itu mengikuti dengan cepat. Galang merasa tertekan, seolah-olah sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya di balik langit Timur Tengah yang kelam. Ketika burung-burung itu semakin mendekat, Galang secara tiba-tiba merasa mengenali mereka. Ia teringat akan cerita-cerita lama yang ia dengar sejak kecil. Cerita tentang burung ababil. Dalam kisah-kisah Islam, burung ababil adalah makhluk yang dikirim oleh Tuhan untuk menghancurkan pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah. Burung-burung itu membawa batu yang membakar pasukan gajah tersebut hingga hancur, menyelamatkan Ka'bah dan umat Islam.
Galang merasa cemas. Meskipun ia tahu bahwa burung-burung di hadapannya bukanlah burung ababil dalam arti yang sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang mereka. Gerakan mereka yang terkoordinasi dan kecepatan mereka yang luar biasa menciptakan perasaan aneh dalam dirinya. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Atau adakah kekuatan yang lebih besar yang sedang berperan? Burung-burung itu tidak menyerang langsung. Mereka terus terbang mengelilingi pesawat, membentuk pola yang semakin rumit, namun tidak memberikan ancaman fisik. Galang merasa tertekan dan menyadari bahwa ia harus segera bertindak. Galang merasa kebingungannya semakin mendalam ketika pesawat tiba-tiba mulai berbelok arah tanpa ada perintah dari dirinya. Saat ia memeriksa instrumen kokpit, semuanya tampak normal. Semua sistem pesawat berfungsi seperti biasa. Mesin beroperasi dengan baik, navigasi tetap stabil, dan komunikasi dengan bandara juga tidak menunjukkan adanya masalah. Namun, meskipun Galang sudah memutar-mutar tuas kemudi dan mencoba mengarahkan pesawat sesuai dengan jalur penerbangan yang telah direncanakan, pesawat seakan-akan menolak untuk mengikuti perintahnya. Kopilot yang duduk di sampingnya mulai terlihat cemas. "Galang, apakah kamu melihat ini?" Tanyanya dengan suara tegang. "Pesawat ini sepertinya tidak mengikuti instruksi kita." Galang mencoba menenangkan dirinya. Pengalaman bertahun-tahun di dunia penerbangan membuatnya terbiasa menghadapi berbagai situasi yang menantang. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Pesawat bergerak dengan cara yang tidak wajar. Secara fisik, semuanya tampak terkendali. Tetapi arah pesawat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Galang mengerti bahwa ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar kesalahan teknis atau gangguan sistem. Ada sesuatu yang lebih tidak bisa dijelaskan sedang terjadi. Ia terus berusaha mengendalikan pesawat, tetapi rasanya seperti ada kekuatan lain yang mengarahkannya. Dalam hati, Galang merasakan bahwa sesuatu yang tak terduga sedang terjadi, dan ia harus bertindak cepat. Meskipun sistem di pesawat bekerja dengan baik, kenyataan bahwa pesawat terus-menerus berbelok tanpa instruksi jelas memberi tanda bahwa mereka terperangkap dalam fenomena yang misterius. Penasaran dan sedikit bingung, Galang melihat keluar jendela, mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Langit yang luas dan gelap mengelilingi pesawat. Hanya ada keheningan yang aneh, seolah alam semesta ini membeku dalam ketegangan. Tanpa bisa menjelaskan dengan pasti, Galang merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mengontrol arah mereka. Sementara itu, di dalam kabin, penumpang mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Awalnya mereka hanya sedikit bingung dengan perubahan arah pesawat, tetapi ketika pesawat mulai berbelok lebih tajam dan tidak teratur, kebingungan itu berubah menjadi kecemasan. Beberapa penumpang mulai menatap keluar jendela dengan rasa takut, sementara yang lainnya berbicara dengan suara gugup, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Kru kabin berusaha menenangkan penumpang, tetapi mereka sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pramugari dengan tenang berkeliling untuk memberikan pengumuman, mengatakan bahwa semuanya terkendali, meskipun mereka sendiri merasa tidak yakin. "Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap tenang," salah seorang pramugari berusaha menguatkan. "Pesawat kita hanya mengalami sedikit perubahan rute. Kami akan segera memberi kabar lebih lanjut." Namun, suara tenang itu hanya sedikit menenangkan hati penumpang yang semakin panik. Beberapa penumpang berteriak minta penjelasan lebih lanjut, sementara yang lain mulai menatap panik ke layar di depan mereka. Ketidakpastian tentang apa yang terjadi sangat mengguncang mereka. Wajah-wajah yang tadinya tenang kini terlihat tegang dan khawatir. Orang-orang yang sedang berbisnis dengan pesawat ini mulai berdiskusi dengan keras, berbicara tentang kemungkinan keterlambatan, sementara yang lain hanya diam dalam kebingungannya. Galang mendengar suara-suara ini dari kokpit, dan meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, rasa gelisahnya semakin meningkat. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi ada sesuatu yang semakin jelas. Situasi ini bukanlah kesalahan teknis biasa. Pesawat ini sedang dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih besar.
Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, kopilot juga semakin terlihat panik. Galang, saya rasa kita harus memberi penumpang penjelasan lebih jelas. Mereka tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini, kata kopilotnya dengan nada tegang. Namun, Galang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi bagaimana kita bisa memberi penjelasan yang benar? Setelah beberapa saat yang menegangkan, pesawat akhirnya berhenti berbelok dan mulai bergerak lurus kembali. Namun, ada keanehan yang lebih besar yang terjadi setelah itu. Sekumpulan burung yang telah mengelilingi pesawat menghilang begitu saja. Dalam sekejap mata, mereka seolah-olah ditelan oleh langit malam yang gelap. Burung-burung itu yang sebelumnya terlihat begitu nyata dan mendekat dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Galang memandangi keluar jendela kokpit, tetapi tidak ada lagi tanda-tanda dari burung-burung itu. Langit kembali tenang, dan pesawat tampaknya melanjutkan perjalanan tanpa gangguan lebih lanjut. Meskipun begitu, ketegangan yang terjadi di dalam kokpit dan kabin pesawat tetap terasa. Galang masih merasa cemas, seperti ada bagian dari kejadian ini yang belum terungkap. Dengan perasaan bingung, Galang memeriksa instrumen lagi untuk memastikan semuanya kembali normal. Kecepatan pesawat, ketinggian, dan arah semuanya terlihat sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, perasaan aneh masih menghinggapi dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa burung-burung itu datang, mengepung pesawat, dan kemudian menghilang begitu saja? Galang merasa seolah-olah ia telah mengalami sesuatu yang tak terjangkau oleh logika manusia. Ia bertanya-tanya apakah kejadian ini adalah bagian dari takdir ataukah hanya sebuah kejadian acak yang tak dapat dijelaskan. Beberapa jam kemudian, setelah suasana kembali tenang dan pesawat terus melaju di langit malam, Galang merasa bahwa penerbangan ini akhirnya akan segera berakhir. Namun, sebuah kejadian yang benar-benar mengejutkan terjadi. Tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas, pesawat tiba-tiba berbalik arah lagi dan mulai turun dengan cepat. Galang dengan sigap mencoba mengambil kendali, tetapi pesawat seakan-akan menolak untuk mengikuti arah yang ia inginkan. Dalam keadaan bingung, ia menghubungi menara pengontrolan lalu lintas udara untuk melaporkan situasi yang terjadi. Tetapi ketika menjawab, mereka justru memberitahukan bahwa pesawat mereka sedang berada di atas Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat itu telah kembali ke tempat asalnya, dengan tidak ada penjelasan mengenai bagaimana hal itu bisa terjadi. Galang terkejut dan segera menginformasikan kepada timnya bahwa mereka akan mendarat di Jakarta. Meskipun mereka baru saja terbang ke arah lain selama berjam-jam, dengan perasaan kebingungan dan kelelahan yang menyelimuti dirinya, Galang mempersiapkan pesawat untuk mendarat. Pendaratan yang semestinya mulus kini terasa penuh tanda tanya, karena tidak ada penjelasan yang rasional mengenai apa yang baru saja terjadi. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tempat asal keberangkatan mereka. Begitu pesawat berhenti, suasana di dalam kabin berubah menjadi hening. Penumpang-penumpang mulai bergerak keluar dengan wajah kebingungan, tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Beberapa dari mereka mulai mengungkapkan kekesalan dan kebingungannya, sementara yang lain hanya diam, mencoba memproses apa yang terjadi. Galang, meskipun merasa bingung dan terkejut, berusaha menenangkan para penumpang yang mulai terlihat marah. Ia berdiri di pintu pesawat, memberi penjelasan singkat dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami mohon maaf atas segala kebingungannya, Bapak dan Ibu. Kami tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi kami memastikan keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Meskipun kata-kata itu tidak sepenuhnya meyakinkan, para penumpang mulai keluar dari pesawat, tetapi perasaan aneh tetap membekas di dalam diri mereka. Sebagian besar dari mereka tampak bingung, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar telah terjebak dalam kejadian yang mustahil dijelaskan oleh akal sehat. Tiba-tiba, televisi yang terpasang di salah satu sudut ruang tunggu menyiarkan berita darurat yang langsung mengundang perhatian semua orang.
Berita itu mengabarkan sebuah bencana besar yang terjadi di bandara tujuan mereka di Amerika. Badai dahsyat yang tak terduga telah menghancurkan fasilitas bandara tersebut, merenggut ratusan nyawa, termasuk beberapa orang yang seharusnya berada di sana untuk menyambut kedatangan pesawat mereka. Berita terbaru datang dari Bandara Internasional X di Amerika Serikat. Sebuah badai luar biasa menghancurkan bandara tersebut. Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas, termasuk para pejabat dan penumpang yang baru saja tiba. Penerbangan yang menuju bandara itu terpaksa dialihkan. Suara jurnalis di layar televisi terdengar penuh keprihatinan. Galang dan para penumpang yang baru saja keluar dari pesawat saling menatap, terkejut dan tak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka yang awalnya bingung dan tertekan oleh kejadian aneh di pesawat kini mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar telah terjadi. Sesuatu yang melibatkan nyawa dan takdir mereka. Galang, yang sebelumnya masih diliputi kebingungannya, kini merasa ada sebuah kekuatan yang tidak terduga membimbing jalannya penerbangan mereka. Ia memeriksa kembali berita itu untuk memastikan apa yang baru saja ia dengar. Fakta bahwa penerbangan mereka menuju bandara yang kini hancur memberi perasaan yang sangat menegangkan. Apa yang baru saja kita alami? Apakah ini hanya kebetulan? Galang bergumam pada dirinya sendiri, meskipun hatinya sudah mulai merasakan sebuah jawaban yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu di ruang tunggu, para penumpang mulai berkumpul dan berbicara satu sama lain mengenai kejadian aneh yang mereka alami selama penerbangan. Diskusi mulai berkembang, dan banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan yang menyatukan semua kejadian ini. Beberapa penumpang, yang mungkin sebelumnya skeptis, mulai merasa bahwa ada campur tangan yang lebih tinggi yang mengatur perjalanan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa burung ababil yang mereka lihat dalam perjalanan mungkin tidak hanya simbol, tetapi juga pertanda atau pelindung. Saya yakin itu bukan kebetulan, kata seorang penumpang pria yang tampaknya lebih berpengalaman. Kalian ingat saat burung-burung itu datang dan mengepung pesawat kita? Seolah-olah mereka mencegah kita untuk melanjutkan penerbangan. Itu bukanlah sesuatu yang biasa. Seorang wanita muda yang duduk di dekatnya menambahkan, saya setuju. Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Saya rasa ada kekuatan yang melindungi kita, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cuaca atau teknologi pesawat. Galang, yang mendengar percakapan ini, merasa hatinya sedikit lebih tenang. Beberapa penumpang mulai menghubungkan titik-titik antara kejadian tersebut dengan bencana yang terjadi di Amerika. Mereka mulai berdebat tentang kemungkinan campur tangan ilahi. Apakah burung ababil yang mereka lihat itu sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam? Sebagai tanda perlindungan Tuhan yang menghentikan mereka sebelum mereka sampai di tempat bencana, perbincangan di ruang tunggu semakin hangat, tetapi ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Sebuah perasaan aneh menyelimuti mereka. Perasaan bahwa kejadian ini bukan hanya soal kebetulan belaka, tetapi ada takdir yang lebih besar yang telah bekerja. Malam sebelumnya, sebelum ia meninggalkan Jakarta, Galang sempat terbangun dari tidurnya setelah mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas, dikelilingi oleh langit biru dan panas yang menyengat. Di atasnya, ia melihat sekumpulan burung yang terbang dengan formasi yang sangat tidak biasa. Burung-burung itu berputar-putar, semakin dekat, seolah ingin mengingatkan dirinya akan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Galang tidak mengerti apa arti mimpi itu pada saat itu. Mungkin itu hanya mimpi biasa, sebuah kebetulan yang terjadi sebelum penerbangan pentingnya. Tetapi setelah melihat kejadian yang aneh dan setelah mendengar berita bencana yang menimpa bandara tujuan mereka, ia mulai merasa bahwa mimpi itu mungkin bukan sekadar gambaran acak. Ia segera menceritakan mimpi tersebut kepada kopilotnya, yang terkejut dengan kesamaan antara apa yang ia lihat dalam mimpi dan kejadian nyata yang sedang mereka alami. Galang, kau yakin itu hanya mimpi? Tanya kopilotnya, terlihat bingung. Karena apa yang terjadi di penerbangan kita dan apa yang terjadi dengan burung-burung itu terasa begitu mirip.
Galang menatap kosong keluar jendela bandara. Pikirannya berkelana kembali ke malam itu. Mimpi yang mengganggu, burung-burung yang berputar, dan perasaan aneh yang mengikutinya sepanjang perjalanan. Ia mulai berpikir, apakah ini adalah pertanda? Apa yang seharusnya ia pelajari dari mimpi itu? Kopilot, kita harus berpikir bahwa ada yang lebih besar yang mengatur semua ini. Jawab Galang dengan suara pelan. Mimpi itu, burung-burung ababil. Semua ini mungkin tidak kebetulan. Kita dilindungi dari sesuatu yang lebih buruk. Di tengah diskusi yang semakin berkembang di ruang tunggu, seorang penumpang pria yang lebih tua, yang terlihat sangat tenang, mulai bercerita kepada kelompok kecil di sekitarnya. Saya mengenal kisah burung ababil, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Ini adalah kisah dalam sejarah Islam yang sangat dikenal. Burung ababil adalah burung yang dikirim oleh Tuhan untuk menghancurkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Burung-burung ini membawa batu-batu dari neraka untuk menghancurkan pasukan itu. Mereka adalah pembawa kehancuran bagi musuh. Para penumpang lain terdiam mendengarkan. Cerita tentang burung ababil yang berasal dari cerita dalam Al-Quran memberi mereka pengertian yang lebih dalam. Mereka mulai percaya bahwa mungkin burung-burung yang mereka lihat di langit itu adalah pertanda, sebuah perlindungan ilahi yang datang tepat pada waktunya untuk mencegah mereka menuju bencana. Jadi, Anda pikir burung-burung itu benar-benar melindungi kita? Tanya seorang penumpang wanita yang semula ragu. Pria itu mengangguk. Jika kita melihatnya dari perspektif ini, mungkin ini adalah perlindungan dari kekuatan yang lebih besar. Kita tidak pergi ke tempat yang akan menghancurkan kita, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah kuasa Tuhan yang melindungi kita. Setelah mendengar kisah tentang burung ababil, suasana di ruang tunggu bandara mulai berubah. Penumpang-penumpang yang sebelumnya marah dan bingung mulai merasa lebih tenang. Mereka mulai mengungkapkan rasa syukur karena selamat dari bencana yang melanda bandara tujuan mereka. Mereka merasa diberkati dan merasa seolah-olah mereka telah diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Galang berjalan dengan tenang menuju ruang istirahat bandara, namun tidak bisa mengabaikan sorotan mata para penumpang yang mengikuti setiap langkahnya. Di tengah hiruk-pikuk yang masih berlangsung, beberapa penumpang yang lebih dekat dengan ruang tunggu menghampirinya. Mereka mengelilingi Galang dengan penuh rasa terima kasih dan penghormatan. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tetap tenang seperti itu, ujar seorang penumpang pria yang tampaknya sudah berusia lanjut. Saya merasa ketakutan dan panik, tapi Anda tetap tenang sepanjang waktu. Seorang penumpang wanita yang juga terlihat terharu menambahkan, Anda telah membawa kami melalui saat-saat yang sangat menegangkan. Kami semua merasa sangat beruntung Anda yang menjadi pilot kami. Galang merasa sedikit tersentuh oleh pujian itu, namun ia tetap merendah. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pilot, jawabnya dengan rendah hati. Tugas saya adalah memastikan kalian semua selamat. Namun, saya percaya ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kita dalam perjalanan ini. Tanpa bantuan itu, kita semua mungkin tidak akan berada di sini hari ini. Kata-kata Galang yang penuh kebijaksanaan itu membuat para penumpang semakin terkesan. Mereka semua merasa bahwa selain keterampilan Galang sebagai pilot, ada sesuatu yang lebih besar yang telah bekerja untuk memastikan keselamatan mereka.